Badranaya adalah sosok yang hanya ada dalam kisah Mahabharata versi Jawa. Menurut kisah pewayangan Jawa, dia dahulu berwajah tampan, seperti juga kakaknya Batara Antaga maupun adiknya Batara Manikmaya. Namun seperti yang telah kami kisahkan pada lakon asal-usul Semar Badranaya dan Pamomong Triloka Gaib, sebuah peristiwa luar biasa telah merubah wujud mereka. Di alam Sunyaruri, namanya adalah Batara Ismaya. Ketika berada di jagat madya, dia sempat bernama Janggan Semara. Namun setelah mewujudkan bayangannya sendiri dan diberinya nama Bagong, Janggan Semara kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Semar. Tema video kali ini kami sajikan dalam rangka menjawab kebingungan terkait leluhur Semar dalam jagat pakliran Jawa. Cukup dimaklumi, bagi penyuka wayang pemula, bagian-bagian purwa memang agak membingungkan. Ratusan tahun sebelum J.R.R. Tolkien menulis Lord of the Rings dan mencipta karakter-karakter aneh mulai dari golongan elf hingga orc berikut para leluhurnya. Para empu dan pujangga kita sudah lebih dahulu melakukannya dalam kisah pewayangan Jawa, lengkap dengan berbagai kesaktian uniknya, seperti misal kemampuan menyatukan diri atau menitis alias berpindah tubuh. Sehubungan kami juga memberikan sekilas cerita di balik tokoh-tokoh leluhur Semar, maka silsilah yang kami sajikan adalah dalam versi terbatas. Sementara nukilan kisahnya kami sumberkan dari serat Paramayoga susunan pujangga Jawa terkemuka Raden Ronggowarsito yang juga sering menjadi rujukan para dalang pada sejumlah pagelaran wayangnya. Tersebutlah Sang Hyang Nurcahya yang merupakan salah satu keturunan Adam, namun tidak ingin mengalami sakit dan kematian seperti manusia pada umumnya. Di masa muda, dia telah melakukan tapa berata ekstrim di tempat yang juga ekstrim karena sangat dingin dan tidak pernah terkena cahaya matahari, bernama Tanah Awinda alias Kutub Utara. Karena kegenturan tapanya, Sang Pencipta kemudian bermurah hati dan mengabulkan keinginan tersebut. Dia mendapat Tirta Marta Kamandanu atau air keabadian. Dikisahkan, saat bertapa dalam kedahsyatan udara dingin, muncul sekumpulan awan mendung dari lautan rahmat. Di awan itulah keluar air keabadian bernama Tirta Marta Kamandanu yang kemudian diminum dan ditampung menggunakan Cupu Mani Astagina. Dalam perjalanan berikutnya, Sang Hyang Nurcahya Muda menemukan sebuah pohon yang sedang rontok daun-daunnya. Dari bisikan gaib Sang Pencipta, dia mengetahui bahwa itu adalah pohon Rewan Sakti. Kemampuannya adalah untuk mengobati berbagai penyakit, dan jika ada yang meninggal sebelum takdir, ketika akar pohon itu diletakkan di atasnya, dia akan hidup kembali. Nurcahya kemudian mengambil akar pohon Rewan dan menjadikannya pusaka bernama Lata Mausadi. Namun, pusaka terdahsyatnya berbentuk permata
dan bernama Retno Dumila, di mana dengan pusaka itu dia bisa melihat surga dan kengerian neraka. Selain pusaka, Nur Cahya juga memiliki berbagai ilmu kesaktian, di antaranya patraping panitisan atau bersatu dengan makhluk lain, lalu manjing suruping pecah atau masuk ke dalam alam kematian, dan lampai nyokro panggilingan atau ilmu memutarbalikkan waktu bisa menuju masa depan maupun kembali ke masa lalu. Sang Hyang Nur Cahya Muda tidak henti-hentinya bertapa dengan cara ekstrim. Pernah dalam waktu 7 tahun dia bertapa menatap matahari. Kalau matahari terbit, dia menghadap ke timur. Kalau ada di atas kepala, dia tengadah. Kalau di posisi barat, dia juga menghadap ke arahnya. Kalau matahari tenggelam, dia juga menenggelamkan diri ke dalam air. Hingga akhirnya, setelah sekian panjang waktu bertapanya, hilanglah sifat dan dimensi kemanusiaannya. Sosoknya hanya berbadan rohani dan tidak memiliki jasmani, alias tidak kasat mata. Dia berada di alam sunyaruri yang ada dan tiada. Tidak ada siang, tidak ada malam. Tidak ada matahari, tidak ada bulan. Yang ada hanya rengkuhan cahaya Pangeran Maha Suci. Setelah 1000 tahun, Nur Cahya Muda direstui Tuhan untuk memperoleh keturunan. Dia mendapatkannya di Pulau Dewa atau Maladewa melalui putri Prabu Nur Hadi yang bernama Dewi Nurini, dan juga berasal dari golongan tidak terlihat mata manusia biasa. Di tempat inilah Sang Hyang Nur Cahya mewarisi kekuasaan mertuanya yang kemudian dikenal sebagai Kahyangan Pulau Dewa. Disinilah juga sebutan Sang Hyang ditetapkan sebagai nama yang akan digunakan keturunan Nur Cahya. Sang Hyang Nur Cahya kemudian memiliki putra bernama Sang Hyang Nurrasa. Saat sedang berada di Pulau Dharma, Nurrasa menikah dengan Dewi Rawati yang adalah kerabatnya sendiri. Ayah Rawati masih bersaudara dengan Prabu Nur Hadi. Sang Hyang Nur Cahya kemudian menyerahkan tahta Kahyangan ke anaknya Nurrasa berikut berbagai pusaka yang dimilikinya. Setelah mengundurkan diri, Sang Hyang Nur Cahya menciptakan kitab gaib bernama Pustaka Darya, sebuah kitab yang dalam membaca atau menuliskannya cukup dengan cipta sasmita atau batin saja. Di kitab inilah Nur Cahya menuliskan, katakanlah, biografinya sendiri. Setelah seluruh perjalanan hidupnya ditulis, kitab itu kemudian diserahkan pada anaknya Nurrasa. Setelah Nurrasa meminum tirta kamandanu ayahnya, Nur Cahya menggunakan ilmu panitisanya untuk bersatu dengan tubuh putranya Nurrasa. Pernikahan Nurrasa dengan Rawati melahirkan dua sosok kembar,
namun tanpa wujud apapun, hanya berbentuk suara saja. Keduanya juga saling berebut siapa yang lebih tua. Untuk menyelesaikan masalah, Nur Rasa kemudian masuk ke alam arwah. Yang bersuara menggelegar dijadikan anak pertama dan diberi nama Sang Hyang Darmajaga atau Sang Hyang Wening. Sementara yang bersuara lebih kecil dijadikan anak kedua dan diberi nama Sang Hyang Wenang. Dengan kesaktian Nur Rasa, keduanya kemudian dijelmakan alias diberi wujud. Wening dan Wenang kemudian memiliki adik setelah beberapa tahun kemudian. Anak ketiga Nur Rasa ini diberi nama Sang Hyang Tayak. Belakangan, Wening dan Wenang menikah dengan putri bekas musuh-musuhnya yang berhasil dikalahkan dalam sebuah pertempuran. Karena ingin mengundurkan diri, Nur Rasa ingin menyerahkan tahta kepada anaknya. Namun yang dipilih menjadi warisnya justru anak kedua, yakni Wenang. Kahyangan Pulau Dewa kemudian diwariskan. Demikian juga berbagai ilmu dan pusaka diberikan seluruhnya. Terakhir, Nur Rasa mata Aji Panitis dan menyatu dengan tubuh putranya Wenang. Dengan demikian, dalam tubuh Sang Hyang Wenang, selain ada Sang Hyang Nur Rasa, ada juga Sang Hyang Nur Cahya, kakeknya, yang dahulu juga menyatukan diri dengan putranya Nur Rasa. Sang Hyang Wenang beristri Dewi Sahuti, putri Prabu Hari bekas musuhnya. Dari Sahuti, Sang Hyang Wenang memiliki putra yang ketika lahir dikelilingi 4 cahaya. Oleh Wenang, cahaya itu dijadikan satu, lalu dimasukkan ke dalam tubuh putranya. Putranya itu kemudian diberi nama Sang Hyang Tunggal. Selain Tunggal, beberapa waktu kemudian lahir adik-adiknya yang bernama Sang Hyang Hening dan Dewi Suyati. Oleh suatu peristiwa yang menyebabkan bencana alam besar, kahyangan Pulau Dewa tempat tinggal Wenang seluruhnya hancur lebur. Dia kemudian membangun kekuasaan baru di puncak gunung dan diberi nama Kahyangan Tengguru. Sementara putranya, yakni Sang Hyang Tunggal, diberi kekuasaan Kahyangan Keling milik orang tua istrinya, Dewi Sahuti. Tunggal menikah dengan Dewi Darmani, sepupunya sendiri, anak Pak D-nya, yakni Sang Hyang Darmajaga. Dari pernikahan ini lahirlah Sang Hyang Rudra, Sang Hyang Darmastuti, dan Sang Hyang Dewanjali. Selanjutnya, seperti yang telah disebutkan dalam video Asal-Usul Semar, Tunggal ingin memiliki anak lagi yang bisa leluasa di alam Triloka sekaligus, yakni alam Nginggil, alam Tengah, dan alam Ngandap, mengingat mereka semua selama ini adalah golongan tak kasat mata, tidak terlihat manusia biasa. Bagi yang belum menyimak bagian ini, kami telah mencantumkan linknya di kolom deskripsi untuk mengetahui cerita selengkapnya. Namun kisahnya secara singkat, keinginan Tunggal itu kemudian terkabul. Setelah serangkaian peristiwa serba gaib, terwujudlah 3 putra
yakni Bathara Antaga, Bathara Ismaya, dan Bathara Manikmaya. Bathara Antaga kemudian hari disebut Togog, Bathara Ismaya kemudian hari disebut Semar, dan Bathara Manikmaya disebut Bathara Guru. Mengapa disebut Bathara Guru? Karena Manikmaya mewarisi Kahyangan Tengguru. Pada peristiwa perwujudan tiga putranya ini, Sang Hyang Tunggal juga dititisi ayahnya sendiri, Sang Hyang Wenang, seperti yang dilakukan leluhur mereka dahulu. Setelah penitisan inilah, Sang Hyang Tunggal kemudian menggunakan nama ayahnya sama persis, yakni Sang Hyang Wenang. Karena sama-sama menggunakan nama Wenang, kadang Sang Hyang Tunggal disebut juga Sang Hyang Podo Wenang. Setelah Kahyangan Tengguru diwariskan pada Bathara Guru, Sang Hyang Tunggal atau Sang Hyang Podo Wenang alias Sang Hyang Wenang kedua kemudian menciptakan kahyangan baru untuk menyepi dan lantas diberi nama Kahyangan Alang-Alang Kumitir. Bathara Ismaya sendiri kemudian dijodohkan dengan Dewi Senggani yang lantas di kemudian hari melahirkan 10 anak, yakni Bathara Wungkuam, Bathara Kuwera, Bathara Siwah, Bathara Wrehaspati, Bathara Surya, Bathara Chandra, Bathara Yamadipati, Bathara Tempuru, Bathara Kamajaya, dan Bathari Darmanastiti. Selain memiliki anak di alam Sunyaruri, di alam Madya, Semar juga memiliki 3 anak angkat. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, salah satunya kemudian diberi nama Bagong yang merupakan perwujudan dari bayangannya sendiri. Sementara anak angkatnya yang lain adalah Nolokareng dan Petruk. Dua-duanya juga bukan sosok sembarangan karena dikenal sakti mandraguna, bahkan tidak gentar menghadapi golongan kesatria sekalipun. Gareng semula seorang pemuda tampan bernama Bambang Sukotati dari Padepokan Buluk Tipo. Dia mendapatkan lawan sepadan bernama Bambang Panyukilan hingga terlibat pertarungan yang tidak kunjung selesai. Sampai akhirnya Semar yang kala itu masih menggunakan nama Janggan Semara terpaksa datang melerai. Gareng dan Bambang Panyukilan atau Petruk kemudian menyatakan kesediaannya bergabung menemani Semar menjadi pamomong para kesatria.